Intel Arc. Nah, Intel Arc lagi nggak bosen ya? Ya enggak lah bro. Intel Arc ini kan ada banyak tipe bro. Ada A3, A380 sama A310. 310 belum keluar nih bro. 380 sudah saya review cacat semua, tapi sekarang dengan driver yang terbaru oke. Terus ada A5. A5 itu di A580. Seharusnya launching di Q4 2022 ya sekarang ini. Berarti mundur di Januari atau Februari bro. Terus ada A7. A7 itu A770 ada 8 dan 16 GB sudah saya review kemarin bersama 3060 Ti. Sekarang di bawahnya dikit. Ini adalah Arc A750. Ini pesaingnya dari RTX 3060 dan 6600 XT kalau untuk AMD bro. Jadi Arc itu ada dua macam, satunya desktop, satunya khusus mobile. Kalau yang mobile itu ada Arc 770M, 730M, A550M, 370M dan A350M. Pokoknya mobile itu khusus laptop. Tapi kalau nggak ada M-nya khusus untuk PC bro. Nah, Intel Arc A750 ini sudah saya tes tadi. Yang game kemarin Forza Horizon yang garis-garis, setiap berapa track garis-garis lagi hilang bro. Dihapus sama Intel Arc driver. Jadi bener seperti feeling saya bro. Jadi Intel tuh meneropong gini bro. Mana ini yang komen jelek ini? Mana nih yang komen jelek? Begitu ada yang komen jelek, oh ini, langsung manggil timnya, bro, betulin itu gamenya ini, bro, betulin software itu bro, fixkan ini bro. Nah kayak gitu loh bro. Jadi memang sengaja dikeluarkan pelan kayak gitu loh. Sambil update driver. Jadi update-nya semakin banyak sekarang bro. Kemarin kan cuma 4 atau 5 ya, sekarang banyak banget. Nah seperti gitu bro. Terus Intel Arc ini kalau setahu saya ya, tapi kalau saya salah karena kan bisa komen di bawah ya. Setahu saya hanya merek ASRock saja bro. Jadi brand yang berani membuat Intel bekerja sama itu sementara masih ASRock. Mungkin brand lain kayak Asus, Gigabyte, MSI itu waiting bro. Wah ini kalau aku langsung masuk nanti kalau drivernya gagal aku yang kena ini. Udah biarkan ASRock dulu yang maju lah. Mungkin seperti itu loh bro. Ya nggak tahu lagi lah ya. Itu kan triknya bos-bos besar di sana. Tapi menurut saya ASRock ini tak akuin ciamik soro bro. Bener-bener ciamik soro. Dia berani gambling namanya jelek di Arc A series, A3 series ya. Tapi sekarang sudah baik di A7 series bro. Jadi nanti A5 series keluar lebih baik. Jadi yang punya nama adalah ASRock. ASRock Challenger ini dulu produsen motherboard, sekarang sudah memproduksi VGA card bro. Ciamik soro dosnya seperti ini. Tetap ada nuansa birunya di sini, dual fan, Astrindo. Nah ini ya jangan lupa ya kalau beli sesuatu itu garansinya cari garansi resmi. Kalau ASRock itu Astrindo, ada logonya Astrindo. Kalau beli flash disk SanDisk Astrindo, WD Astrindo. Kalau Intel nggak tahu ya, ada 3 distri sih, tapi Astrindo juga utama. Terus Asus juga Astrindo. Jadi ini adalah distributor terbesar di Indonesia bro. Tapi user nggak bisa langsung beli bro, tetap wajib memakai NPWP, KTP dan foto toko. Seperti ini desain-desainnya itu ada strip axial fan, ada dual fan design, stylus metal backplate, ada super alloy graphic card. Terus habis gitu di bagian sampingnya ini hanya tulisan part-part aja, A750 CLD 8GO, berarti ini adalah 8 GB. Intel Arc 7 OC Edition di unboxing. Ciamik soro bro. Nah ini saya juga terima kasih sama Intel, ini selalu dikasih first review. Oke ya, sama ASRock juga terima kasih. Nah seperti ini adalah Intel Arc A750. Tetap gede tapi di belakang kecil loh ya kan. PCB-nya kecil, heatsinknya gede, fan-nya gede. Dari A3, A7, 770 sama A750 sama bro. PCB-nya kecil, heatsinknya gede, fan-nya gede seperti ini, dual fan. Nah seperti ini nggak ada RGB-nya. Terus habis gitu ada Intel Arc di atas. Ini 8 pin kali 2, 1, 2. Heatsinknya panjang banget heatsinknya sampai ke depan. Nah seperti ini. Terus habis gitu di bagian belakang ada backplate, ada ASRock Challenger series. Nah ini
Terus untuk portnya ada 4 port, ada display port 3 sama HDMI 1. Nah, seperti gini bro. Xiaomi Soro lah ya, kalau dipasang di PC oke lah. Loh oke kan? Ya kan? Nah, kalau dipasang gini kan oke bro. Jadi sekarang nggak usah ragu kalau untuk merakit komputer, Intel Arc VGA menurut saya rekomendasi. Ya akan masih mikir, aduh nanti gini tenang aja bro. Intel itu perusahaan besar bro, bukan perusahaan kecil kacangan. Dia kalau udah punya produk gagal, itu selalu memperbaiki dengan cepat bro. Terbukti dari review saya mulai dari A3 sampai A7, perbaikannya itu cepat bro. Jadi gak usah ragu. Ini itu performanya bisa dibilang hampir sama dengan 3060. Unda-undi, ada yang lebih kenceng, ada yang lebih turun. Jadi nggak bisa menang terus Arc, nggak bisa menang terus 3060 bro. Naik turun gini. Berarti akan bisa cek di video terakhir bro. Nah seperti gitu bro. Intel Arc A750 itu kan sama dengan RTX 3060 ya. Dari segi harga itu juga bisa dibilang hampir sama ya kan, 5,7 sampai 6 sekian. Arc juga sama 5,9 sampai 6 sekian, tergantung brandnya. Jadi bisa dibilang hampir sama. Tapi dulu tuh saya masih ingat bahwa Intel itu sebelum mengeluarkan VGA itu ngomong, nanti VGA aku tuh keluar akan menjadi VGA paling murah dibandingkan Nvidia dan AMD. Lah AMD sama Nvidia dengar gini ya langsung ngedropkan harga dong bro. Kalau dia tetap harganya seperti kemarin ya nggak laku bro. Dia langsung ngedropkan harga, akhirnya Intel Arc paling mahal sekarang. Ya mahalnya masih oke lah ya, 200 sampai 300 ribu bro. Intel gitu loh bro, prosesornya Intel, VGA-nya Intel. Nah seperti itu bro. Oke, kalau untuk base speknya itu Intel Arc itu memakai 8 GB, kalau RTX 3060 itu di 12 GB. Terus habis gitu CUDA core-nya di 3584, RTX 3060 3584 sama, memakai GDDR6 sama bro. Jadi perbedaannya 8 GB sama 12 GB seperti itu. Oke, terus habis gitu kalau untuk foundry-nya di Taiwan Semiconductor, kalau RTX 3060 itu di Samsung. Terus habis gitu proses size-nya di 6 nanometer, 3060 di 8 nanometer, transistornya di 21.700 sama 12.000. Jadi lebih banyak ini bro transistornya bro. DSS-nya di 406 mm, kalau RTX 3060 di 276. Terus habis gitu sama-sama memakai PCIe 4.0 kali 16 kali, base clock-nya untuk Intel Arc di 2050 MHz, post clock-nya di 2400. Kalau Nvidia ada di 13200 sampai di 1777. Memori size-nya 8 GB sama 12 GB. Terus habis itu sama-sama memakai GDDR6, memori bus-nya di 256 bit kalau Intel Arc ini. Kalau RTX 3060 di 192 bit. Sudah kelihatan ini speknya lebih unggul bro. Bandwidth-nya di 512 GB per second, kalau RTX 3060 di 360 GB per second. Shading unitnya di 3584 sama bro, ini CUDA core-nya. Terus habis gitu RT core-nya sama-sama 28, L2 charge-nya ini 16. Kalau RTX 3060 ada di, nah seperti itu. Terus habis gitu kalau untuk teraflop-nya ya di float performance itu di 17, kalau RTX 3060 di 12. Sama-sama pakai DirectX 12. Terus habis gitu TDP-nya ini di 225 watt, kalau RTX 3060 di 170 watt. Sugas PSU-nya dua-duanya 500 watt. Nah seperti itu kalau untuk base spec-nya. Jadi kelihatan banget base speknya lebih tinggi, lebih lebih lengkap di Intel Arc. Tapi spek aja belum merasa puas, belum merasa terobati kalau tidak melihat hasil tesnya melawan RTX 3060. Kalau dari base spec-nya itu memang lebih tinggian Intel Arc A750 dibandingkan RTX 3060. Tapi belum puas bro kalau belum dites. Nah ini sudah saya tes bro. Saya rangkum Xiaomi Soro ini. Jadi memang pertarungan sengit
antara 3060 dan ARC 750. Gini terus bro intinya bro. Sekarang saya coba di 3D Mark ya kan, saya coba di Time Spy Extreme. Skornya ARC A750 ini ada di 6293. Kalau Nvidia-nya di 4430 ciami. Soro ya Interact pokoknya ciami bro. Terus habis gitu di Furmark, jangan ngetes pakai Furmark, hanya orang bodoh yang hakiki yang ngetes pakai Furmark, bukan gitu bro. Saya ini pedagang bro, saya juga ngalami pedagang bekas sampai baru bro. Hampir semua pedagang itu ngetesnya pakai Furmark, bukan untuk gaming. Tapi yang penting itu gimana sih kalau VGA ini dipaksa sampai mentok itu gimana? Rusak nggak bro? Kalau rusak ya dikembalikan, kita bilang cacat lah. Gitulah intinya. Itu macam-macam cara sudut pandang orang itu melihat ya. Ada yang juga melihat itu tesnya di 3D aja, ada yang suka di gaming aja, ada yang suka di 3D Mark aja, ada yang suka di benchmark. Kalau dulu zaman mining, ada yang suka melihat hasil tes miningnya aja. Jadi kan macam-macam, namanya reviewer itu ya memang harus global. Oke lah 3D Mark lebih canggih, tapi tetap kita harus nyoba semua software. Karena penontonnya kita ini, penontonnya saya ini, loh itu yang nonton itu semua belum tentu gamer ya, belum tentu ngerti teknologi, taunya ini, taunya itu aja. Nah seperti gitu ya, mendapatkan di 236 fps, panasnya di 71 derajat, jalan di 2350 mHz di 182 watt. Kalau RTX-nya ada di 206 fps, 73 derajat, 1642 mHz dan jalan di 169 watt. Ini kalau kerja rodi itu seperti itu. Jangan melihat teknologinya teknologi lawas. Intinya kalau kerja rodi itu seperti itu, bro. Oke, sekarang software lebih ringan lagi. Blender, seperti biasa bro, Blender itu kalau Interact itu ada di 22.48. Terus kalau Nvidia RTX 3060 ada di 29 menit 14. Cepetan Interact ya. Ya cepetan Interact ini. Ini dari sini udah kelihatan 3 software ini Interact mengungguli semua nih bro. Di Wave Render itu di 1 bar, kalau RTX 3060 2 bar. Nah ini mulai kesalip ini bro. Lumion itu di 2 bar lebih dikit, kalau RTX 3060 2 bar kurang. Loh padahal di Wave Render sama Lumion ini lebih beratan di Wave Render loh, karena dia ray tracingnya itu real time, cahayanya itu real time. Kalau Lumion kan simulasi bro. Aneh ini. Nah, software yang kemarin saya ulas bro, punyanya Unity yang berat banget, RTX 4080, saya dapat cuma 18 fps di 4K bro. Ini saya tes di Full HD ya. Itu mendapatkan 88 di intro, nanti masuk ke detailnya itu dapat 20 fps untuk Intel Arc A750. Terus kalau RTX 3060 intronya start 51, terus masuk yang detailnya di 20 ya, masuk detailnya hampir sama, cuma intronya itu lebih besaran fps-nya di Arc A750. Terus habis gitu sekarang ini game yang kemarin rusak, garis sekarang dihapus dengan driver yang terbaru bro. Forza Horizon average-nya di 55 fps. Terus kalau Intel RTX 3060 ada di 68. Sudah mulai keselip ini di dalam game, tapi di dalam software benchmark dan software 3D kok menang ya dia, tapi di dalam game kok kalah ini ya. Kita coba lagi di F1 bro ya, itu average-nya di 56, kalau Nvidia di 61. Kalah lagi nih bro. Waduh. Immortal Phoenix ini game lama cuma berat bro, berat banget. Kalau Intel Arc ini kira-kira menang apa kalah bro? Intel Arc di 57, RTX 3060 di 61. Aduh, kalah di 1, 2, 3. Ini kalah ini gamenya ini. Oke, saya berpang. Game berat ini bro. Kalau saya berpang, sama-sama mendapatkan 50 fps plus lah ya. Ada yang 40, 50, 60 tergantung skinnya. Intinya imbang kalau saya berpang. Ini game berat. Semuanya saya tes di Full HD dan settingan mentok lah bro, seperti itu. Nggak mungkin saya tes di 4K untuk VGA seperti ini. Terus kalau Marvel Spider-Man ya, Marvel Spider-Man Intel Arc A750 mendapatkan 40 sampai 50 fps. Kalau RTX 3060 mendapatkan 60 fps plus. Waduh, hanya imbang 1 di Cyberpunk.
Semua lainnya kalah sama RTX 3060. Kalahnya antara 5 sampai 10 fps. Tapi dalam software benchmark, software 3D rendering, ini menang semua Intel Arc Bro. Jadi sekarang Intel Arc ini lagi mikir keras ini Bro. Gimana saya bisa nyaingin dari segi game ya, ngelawan AMD sama Nvidia ini Bro. Kalau dalam segi ini aku menang nih Bro, tapi kalau dalam game kok kalah ini ya. Ini sekarang PR bagi Intel Bro. Nah seperti gitu. Kalau menurut saya sih oke lah ya, sisi segitu lah. Sekalian coba teknologi baru. Maksudnya jangan Nvidia terus, AMD terus, sekali-sekali Intel Arc Bro. Nah kalau akan cocok ada di link di bawah, mulai Arc 3000 series sama Arc 7000 series. Kalau mungkin ada tambahan mau membahas apa atau ada kekurangan dari pembahasan ulasan, akan bisa komen di bawah. Saya dari Kistan di Cascam Channel, salam teknologi.